Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah baik di dalam kehidupan kami, di mana pada malam ini kembali kami diizinkan Tuhan untuk kembali hadir di tempat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan pada hari ini kita sampai pada pasalnya yang ke-41, bagian yang ketiga, yaitu mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 29. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mempelajarinya, saya mohon Ibu Yudit bisa membacakan untuk kita semua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesaya 41 ayat yang ke-21 sampai dengan 29 dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Tuhan menantang dewa-dewa. Tuhan Raja Israel berkata kepada dewa-dewa, ajukanlah perkaramu, kemukakan alasan-alasannya. Datanglah dan ramalkanlah apa yang akan terjadi, supaya kami tahu kesudahannya nanti. Beritahukanlah kejadian-kejadian yang dahulu, terangkan artinya supaya kami perhatikan. Katakanlah apa yang akan terjadi, supaya kami tahu kamu sungguh ilahi. Lakukanlah yang berguna atau yang merugikan, supaya kami tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu dan perbuatanmu tidak ada, dan para pemujamu menjijikkan saja. Aku telah menggerakkan seorang dari timur, kupanggil dia untuk menyerang dari utara. Para penguasa akan diinjak-injaknya seperti lumpur, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Siapa dari kamu sudah menubuatkannya sehingga kami dapat membenarkan dia? Tetapi di antara kamu tak ada yang memberitahukannya. Tidak ada yang mendengar kamu berbicara. Aku, Tuhan yang pertama, mengabarkannya kepada Sion. Aku mengirim pembawa kabar baik ke Yerusalem. Waktu ku cari di antara dewa-dewa, tak satu pun dapat memberi petunjuk. Tak ada yang dapat menjawab. Sungguh, dewa-dewa itu tidak berguna. Mereka hanya patung tuangan yang tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini atau yang akan kita pelajari dari pasal 41 dari kitab Yesaya ini. Di bagian ketiga ini, yaitu mulai dari ayat 21 sampai 29, dalam bagian ini terbagi dalam dua perikop, ya, dua perikop kecil, yaitu ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24, kemudian ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di dalam ayat 21 sampai 24, kalau kita lihat di sana perikopnya itu membahas tentang ilah-ilah, ya, atau Allah bangsa lain, ya. Sedangkan di dalam bagian kedua ayat 25 sampai 29 itu berbicara tentang Allah menggerakkan alatnya untuk mengalahkan bangsa-bangsa, ya. Nah, kalau kita perhatikan perikop di dalam bagian kedua ini, saudara, hal ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana ketika
Allah berperkara dengan bangsa-bangsa lain di dalam pasalnya yang ke-40 ini dari ayatnya yang pertama di sana. Di mana kita melihat di sana Allah berusaha untuk menunjukkan kepada kita ketika Allah menggerakkan orang yang dikasihinya atau orang yang Dia pilih untuk membebaskan orang pilihannya. Bagaimana Allah mengalahkan bangsa-bangsa lain. Seperti di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, bagian ini menjadikan mengingatkan kita kepada Allah ketika Allah bersidang dengan musuh-musuhnya. Di sini Allah menentang ilah-ilah sembahan bangsa-bangsa untuk membuktikan bahwa mereka mengendalikan peristiwa-peristiwa dunia. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, di mana Allah menyatakan bahwa tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas dunia. Dan di dalam ayat yang ke-24, kalau kita perhatikan di sana, Allah menegaskan bahwa ilah-ilah atau Allah sembahan orang yang bukan umatnya atau bangsa-bangsa lain, itu sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu dicatat mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Nah, sekarang coba kita lihat mulai dari ayat 21. Di dalam ayat 21 di sana dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan Raja Israel berkata kepada dewa-dewa, ajukanlah perkaramu, kemukakan alasan-alasannya. Sekali lagi, Tuhan Raja Israel berkata kepada dewa-dewa. Dewa-dewa ini merujuk kepada ilah-ilah bangsa lain. Ajukanlah perkaramu, kata Allah, kemukakan alasan-alasannya. Di dalam bagian ini kata Ibrani yang berkaitan dengan bagian ini dikatakan perkara ini berasal dari akar kata yang berarti bersengketa atau berbantah-bantah, bertengkar. Kata ini sering digunakan oleh para nabi untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki perkara yang dipersengketakan dengan umatnya, di mana Allah menantang di dalam bagian ini. Kalau kita lihat, Allah menantang sembahan bangsa-bangsa lain untuk mengajukan perkara mereka di pengadilan. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-21. Sedangkan di dalam ayat 22 di sana dikatakan demikian. Datanglah dan ramalkanlah apa yang akan terjadi, supaya kami tahu kesudahannya nanti. Beritahukanlah kejadian-kejadian yang dahulu. Terangkan artinya supaya kami perhatikan. Sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-22 hampir sama dengan bagian yang pertama di ayat 21 itu. Kalau di dalam ayat yang ke-21 Allah berkata kepada dewa-dewa atau sembahan orang-orang bangsa-bangsa lain, ajukan perkaramu. Di dalam ayat 22 dia katakan datanglah dan ramalkanlah apa yang akan terjadi supaya kami tahu kesudahannya nanti. Beritahukanlah kejadian-kejadian yang dahulu. Terangkan artinya supaya kami perhatikan. Di dalam ayat ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam ayat ini Allah menantang ilah-ilah
sembahan bangsa-bangsa lain untuk membuktikan bahwa mereka mengendalikan peristiwa-peristiwa di dunia. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam di dalam ayat-ayat sebelumnya dari bagian pertama dan kedua, ya, perkara-perkara ini sebenarnya Allah sudah menyampaikan kepada mereka. Tetapi di dalam bagian ketiga ini Allah lebih menekankan. Ya, kalau di sana di bagian sebelumnya Allah minta mereka untuk mengajukan apa yang mereka mau sampaikan. Tetapi kalau di dalam bagian ini Allah membuat detailnya. Ya. Dikatakan, datanglah dan ramalkanlah apa yang akan terjadi. Ya, sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari supaya kami tahu kesudahannya nanti. Kemudian dikatakan, beritahukanlah kejadian-kejadian yang dahulu. Ya. Lalu terangkan artinya supaya kami bisa perhatikan itu. Ya. Allah memberitahukan mereka untuk mengemukakan pendapat mereka tentang siapa yang mengatur sejarah dunia. Kemudian Allah menantang ilah-ilah untuk meramalkan masa depan. Allah juga menantang ilah-ilah untuk membuktikan bahwa mereka sudah mengetahui sesuatu peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi. Dan bagian terakhir, Allah ingin mengetahui bukti yang dimiliki ilah-ilah bahwa mereka berhasil meramalkan terjadinya sesuatu peristiwa di masa lalu, supaya Allah dapat memikirkannya. Dan kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, saudara, ternyata apa yang disampaikan Allah kepada mereka itu tidak ada satupun yang terjawab. Ya. Tidak ada satupun yang terjawab. Di dalam ayat 23 di sana katakanlah apa yang akan terjadi supaya kami tahu kamu sungguh ilahi. Lakukanlah yang berguna atau yang merugikan supaya kami tercengang melihatnya. Ya. Saudara perhatikan di dalam ayat 23 ini, ya, saking seriusnya Allah menekan mereka dan meminta mereka untuk melakukan itu, dan ternyata mereka tidak bisa melakukan itu. Allah sampai menawarkan kepada mereka, ya sudahlah, kalau memang sesuatu yang benar itu tidak bisa kalian lakukan, lakukan apa saja. Entah itu hal yang berguna atau yang merugikan, lakukan saja. Supaya dikatakan firman Tuhan di sini, kami tercengang melihatnya. Allah ingin supaya mereka bisa buktikan bahwa mereka itu memang mempunyai kekuatan. Allah ingin menawarkan kepada mereka untuk supaya mereka menunjukkan bahwa mereka itu bukan hanya sekedar bicara, bahwa mereka itu mampu melakukan sesuatu, mampu meramalkan sesuatu yang akan datang, dan mengingat semua peristiwa yang sudah terjadi. Sampai Allah katakan di dalam bagian ini, kalau memang tidak bisa buktikan itu dengan yang benar, yang sesuai dengan permintaanku, sekarang lakukan saja apa yang kalian bisa. Yang berguna dan yang tidak berguna pun lakukan saja, supaya kami tahu. Nah, di dalam bagian ini kembali Allah menantang ilah-ilah sembahan bangsa-bangsa untuk meramalkan masa depan. Dia katakan, jika ilah-ilah itu dapat meramalkan masa depan dengan tepat, maka Allah akan mengakui bahwa mereka memang Tuhan yang benar. Karena sebelum perkara ini disampaikan, ada begitu
banyak sekali orang yang percaya bahwa ilah-ilah itu adalah Tuhan. Dan di dalam bagian ini Allah menunjukkan kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, siapa ilah-ilah itu. Apakah benar mereka adalah Tuhan? Apakah benar mereka tahu segala sesuatu? Apakah mereka bisa meramalkan apa yang akan dilakukan Allah di hari yang akan datang? Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, supaya kami tahu kamu sungguh ilahi. Kata ilahi berarti bersifat seperti ilah. Allah menantang lebih serius di dalam bagian ini kepada mereka bahwa ayo tunjukkan. Kalau kamu katakan kamu seperti Allah, kamu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tunjukkan sekarang. Allah menantang ilah-ilah untuk melakukan sesuatu, entah itu sesuatu yang buruk atau buktikan bahwa mereka memang itu ilah. Dan sampai di sini saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ternyata itu pun masih belum terbukti. Sehingga di dalam ayat yang ke-24, sesungguhnya kamu dan perbuatanmu tidak ada, dan para pemujamu menjijikan saja. Setelah Allah menantang mereka, setelah Allah menyuruh mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka yang seperti dipercayakan oleh orang-orang yang hidup pada masa itu, bahwa mereka itu disamakan dengan Tuhan, ternyata firman Tuhan katakan mereka itu tidak ada apa-apanya. Ayat 24 ini Allah memberikan satu kesimpulan bahwa ternyata mereka itu tidak ada. Dan di mata Allah, para pemuja dari ilah-ilah itu adalah kekejian. Artinya apa? Artinya Allah membuktikan bahwa tidak ada ilah-ilah di dalam dunia ini yang bisa setara dengan Allah Israel. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini yang bisa disamakan dengan Allah. Ternyata yang mereka katakan dia itu adalah Allah, bisa melakukan sesuatu, bisa meramalkan sesuatu, bisa mengetahui sesuatu yang sudah dan yang akan datang. Firman Tuhan katakan, Allah katakan itu tidak terbukti. Jadi di dalam bagian ketiga dari pasal 41 ini dalam kitab Yesaya, di dalam bagian pertama dari ayat yang ke-21 sampai 24 ini, Allah menutup dengan satu pernyataan bahwa sesungguhnya kamu di sini itu menuju kepada ilah-ilah itu, dan perbuatanmu itu tidak ada. Ternyata ilah-ilah itu tidak ada.
hanya pengetahuan kosong belaka. Dan para pemujamu menjijikan saja, kata Allah. Nah, sekarang kita lihat di dalam bagian yang kedua. Di dalam pasal 40 ayat 25 sampai 29. Kalau kita lihat di dalam bagian sebelumnya, ya, Allah menantang ilah-ilah untuk menunjukkan bukti tindakan mereka. Sekarang di dalam bagian ini Allah menunjukkan bukti bahwa Ia sendirilah yang akan mengendalikan peristiwa-peristiwa di dunia. Buktinya ada, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-25 nanti. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari di dalam beberapa waktu yang lalu juga, di dalam ayat yang ke-22 di sana. Dikatakan bahwa ilah-ilah itu tidak dapat meramalkan atau melakukan hal-hal itu karena mereka tidak ada apa-apanya. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-26, 28, dan 29 yang nanti kita akan lihat. Jadi sampai di dalam bagian ini, saudara, saya mau sampaikan kepada semua kita bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menandingi Allah Israel. Tidak ada ilah-ilah di dalam dunia ini yang setara dengan Allah Israel. Di dalam ayat 25 di sana dikatakan, aku telah menggerakkan seorang dari timur. Ya. Ini ayat ini diulangi lagi. Ya. Di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat hal itu. Kupanggil dia untuk menyerang dari utara. Para penguasa akan diinjak-injak seperti lumpur, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Dalam bagian ini sekali lagi Allah berbicara tentang orang yang dikerahkannya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan bagi saudara yang mengikuti PA, saudara sudah tahu siapa dia. Di dalam bagian ini Allah mengulangi lagi. Kenapa diulangi lagi di dalam bagian ini? Karena untuk mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kejadian-kejadian yang terjadi di mana pembebasan umat Tuhan dari perbudakan, ya, dari tanah pembuangan di Babel, ya, dan yang mengalahkan musuh-musuh mereka itu adalah Allah. Dan Allah lah yang melakukan semua itu. Dia yang menggerakkan seorang yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh umatnya. Siapa dia? Dia adalah Kores, Raja Persia. Di dalam ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan katakan, siapa dari kamu sudah menubuatkannya sehingga kami dapat membenarkan dia? Tetapi di antara kamu tidak ada yang memberitahukannya, tidak ada yang mendengar kamu berbicara. Sekali lagi di dalam bagian ini Allah menentang ilah-ilah sembahan bangsa-bangsa untuk menyatakan siapakah dari antara mereka yang telah meramalkan bahwa Kores, ya, akan memenangi banyak perang. Siapakah yang sudah tahu bahwa pada akhirnya Allah akan menggerakkan seorang pemimpin dengan kekuatan yang super power untuk menyelamatkan umatnya.
Dikatakan di sana apa? Jika ada dari kalian, dari para ilah-ilah itu, yang berhasil, yang sudah menyampaikan itu, maka Allah akan memperhatikan itu. Tetapi apa yang terjadi di dalam firman Tuhan katakan kembali tidak ada. Kembali pada Allah. Ternyata yang bisa lakukan itu dan yang tahu itu hanya Allah sendiri. Bagaimana Allah tahu? Karena dia bukan hanya bisa mendengar, dia bukan hanya bisa melihat, tapi dia perancang semua itu. Dia yang merancangkan segala sesuatu. Apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, Allah yang mengendalikannya. Allah yang merancangnya. Jadi dia tahu siapa yang akan bangkit melawan musuh-musuh umatnya. Dia tahu apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Itu sebabnya setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan Allah itu tidak pernah disampaikan dengan percuma. Tidak pernah sia-sia. Setiap janji yang disampaikan oleh Allah itu pasti tergenapi. Setiap nubuatan yang disampaikan Allah itu pasti terjadi. Dia mengendalikan segala sesuatu. Di dalam ayatnya yang ke-27, aku Tuhan yang pertama mengabarkannya kepada Sion. Aku mengirim pembawa kabar baik ke Yerusalem. Ya. Dikatakan dalam bagian ini bahwa Allah yang pertama. Artinya apa? Dia yang mempunyai rencana itu. Dia yang pertama menyampaikan kabar itu kepada Sion. Dia yang pertama membawa kabar baik itu ke Yerusalem. Saya catat di sini, Allah yang pertama menyampaikan berita kepada Sion. Dan kita dapat memahami di dalam teks Ibrani itu dengan arti bahwa Allah yang pertama memberitahu Sion bahwa orang-orang Israel atau mereka yang dibuang, mereka sudah pulang. Yaitu orang-orang Yehuda yang pulang ke Yerusalem dari negeri di mana mereka dibuang. Siapa Sion? Siapa Yerusalem? Yerusalem dan Sion itu mempunyai arti yang sama. Dikatakan Allah yang menyampaikan kepada mereka bahwa pembebasan itu akan terjadi. Bahwa mereka tidak akan selamanya berada di pembuangan. Mereka akan kembali untuk hidup di Yerusalem. Untuk membangun kembali Yerusalem. Mereka akan kembali ke negeri mereka. Dan di dalam bagian yang kita sudah pelajari beberapa minggu kemarin. Ketika dia mengembalikan umat Tuhan, dia mengembalikan mereka dengan jaminan. Di mana dia memelihara mereka. Dia menuntun mereka. Dan mencukupi apa yang mereka inginkan. Di dalam ayatnya yang ke-28. Waktu ku cari di antara dewa-dewa. Tidak satu pun dapat memberi petunjuk. Tidak ada yang dapat menjawab. Jelas.
Firman Tuhan di sini sekali lagi menekankan bahwa tidak ada satupun dewa-dewa ilah-ilah bangsa lain itu yang bisa menunjukkan, yang bisa memberikan petunjuk tentang semua yang terjadi. Firman Tuhan katakan hanya Tuhan sajalah, Allah sajalah yang memberi petunjuk. Waktu ku cari di antara awan-awan, dewa-dewa, tak satu pun dapat memberi petunjuk. Tak ada yang dapat menjawab. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Allah di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, ternyata tidak ada satupun dari dewa-dewa itu atau ilah-ilah bangsa lain yang bisa menjawabnya. Hal ini menunjukkan betapa Allah kita itu adalah Allah yang besar. Allah kita itu adalah Allah yang melampaui akal dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk para dewa-dewa buatan tangan manusia itu. Dia katakan dicari di antara dewa-dewa itu, dan tak satu pun dari mereka yang bisa memberi petunjuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tertandingi. Seperti halnya yang dikatakan di dalam bagian pertama, bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang luar biasa. Di dalam bagian penutup ini, firman Tuhan kembali memberikan penekanan kepada kita, memberikan peneguhan kepada kita, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini, termasuk ilah-ilah, termasuk dewa-dewa yang menjadi sesembahan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-29, ayat penutup dari pasal 41 ini, firman Tuhan katakan, sungguh dewa-dewa itu tidak berguna. Mereka hanya patung tuangan yang tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sangat jelas. Dan ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Allah sendiri, bahwa sungguh dewa-dewa itu tidak berguna. Mereka hanya patung tuangan yang tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Siapa yang bisa kita jadikan penuntun di dalam dunia ini? Adakah Allah lain selain Allah Israel? Adakah Allah lain selain Allah Yahweh? Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa tidak ada satupun. Dewa-dewa tidak berguna. Mereka hanya patung tua yang tidak berdaya
dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi jelas sekali kalau kita bertanya, siapa yang menguasai dunia ini? Siapa Allah yang merancang hidup kita? Siapa yang mengetahui segala sesuatu? Siapa yang merancang segala sesuatu dalam dunia ini? Jawabannya adalah Allah Israel. Dan Allah itu adalah Allah yang saudara dan saya sembah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur karena pada malam ini kembali kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan sungguhnya hanya Engkau Allah sajalah yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami tidak salah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Supaya di dalam menghadapi masa-masa sukar di dalam dunia ini, kami bisa tetap melihat Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kami bersyukur karena pada malam ini kami bisa menyelesaikan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41. Dan sampai pada akhir ini kami diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.